Saudara, Data Kepri malam ini kami terhubung dengan Wali Kota Batam, Bapak Muhammad Rudi, terkait perkembangan terbaru penanganan COVID-19 di Kota Batam. Halo, selamat malam Pak Rudi. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rudi, saya dengan Dian Pratama dari Batam TV. Ya, lanjut. Bagaimana gambaran penyebaran COVID-19 di Kota Batam, Pak Rudi? Baik, begini. Perlu saya sampaikan pada seluruh masyarakat Kota Batam bahwa ada edaran baru lagi dari Pak Mendagri bahwa untuk ketua COVID di daerah, baik provinsi, ya gubernur, untuk kota, kabupaten, bupati, dan wali kotanya. Dan nantinya Dandim akan menjadi ketua harian untuk pelaksanaan COVID ini sendiri. Artinya dengan kebijakan ini pemerintah serius benar untuk menangani COVID di semua wilayah Indonesia. Khusus Kota Batam ini banyak sekali masalahnya. Karena kita adalah daerah transit antara negara. Banyak yang protes ke saya, kenapa tak lockdown? Kalau cuma lockdown gampang. Tapi perlu kita baca undang-undang kembali. Kalau terjadi lockdown, ini tanggung jawab siapa? Apakah pemerintah Kota Batam siap untuk menyelesaikan seluruh masyarakatnya yang ada Kota Batam? Kalau ini lockdown secara utuh. Kedua, tadi saya bilang, Batam terletak di antara perbatasan. Sehingga wewenangnya berbeda-beda. Saya sebagai wali kota Batam hanya punya wewenang untuk mengurusi intern Batam, Rempang, dan Galang. Kalau izin pelabuhan, keluar masuk internasional, itu sudah di pusat. Tapi kalau izin pelabuhan antar kabupaten kota, itu ada di Pak Gubernur. Artinya ini perlu masyarakat ketahui, maka yang kita lakukan hari ini sesuai dengan wewenang saya lah. Yang bukan wewenang saya, kita laporkan ke tingkat lebih tinggi, baik Pak Gubernur ataupun Pak Presiden atau Pak Mendagri. Artinya saya mengajak kita semua, maka lockdown lokal yang saya lakukan ini sebetulnya ingin memutus mata rantai kita semua. Kalau kita betul-betul kemarin melaksanakan apa yang kami arahkan, sudah selesai 2 minggu ini. Pasti akan berkurang banyak. Tapi nyatanya yang mengikuti penjagaan batas antara pertemuan kita, ini hanya lokal yang di Batam Center saja. Baik, saya putar ke Batu Haji, ke Sagulung, ini masih belum laksanakan. Artinya ini butuh kita ulang kembali. Baik Halo? Pak Rudi. Dini hari tadi kami menerima informasi bahwasannya tadi ada pasien positif COVID-19 yang meninggal. Kami segenap kru dari Batam TV turut berduka cita. Lalu bagaimana untuk pemantauan keluarganya? Saya kira gini, standar operasional karantina kesehatan dan kesehatan kita ini sudah ada. Semua yang kontak fisik, yang kontak dengan positif corona ini pasti sudah dilacak semua. Sudah menjadi pemantauan. Tadi malam betul ada 1. Baik. Dan kita berharaplah tidak ada lagi lah. Tapi masih ada 1 lagi yang di sana, dan yang kita sisir lapangan ini masih banyak ini. Masih banyak belum bisa kita selesaikan, antara lain ini banyak yang protes ke saya. Ini perlu saya jelasin kepada kita semua, untuk menyelesaikan ini uangnya tidak kecil. Batam sudah tidak punya penghasilan. Karena pajak dan distribusi hari ini hotel semua tutup. Wisata semua close. Maka tak ada uang masuk lagi buat pemerintah. Ini perlu saya sampaikan ini. Supaya kita paham, maka saya mencari salah satu solusi supaya nanti betul-betul yang, maaf saudara kita mungkin sudah 2 orang mendahului, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Kita mau selesaikan dengan betul-betul selesai semua. Maka kesempatan malam hari ini mumpung ada di Batam TV, saya mau nitip betul ini. Oke, Pak. Satu waktu nanti berapa hari ke depan, saya akan mengeluarkan SK baru untuk susunan kepengurusan yang baru. Dan setelah itu akan kita laksanakan. Dan saya mohon betul kepada masyarakat Kota Batam, dalam seminggu nanti betul-betul kita kosongkan Kota Batam, kita tinggal di rumah masing-masing. Ini salah satu cara yang terbaik yang sudah dipraktekkan di negara lain, bisa memutus mata rantai. Bisa memutus rantai menyebarnya virus corona ini sendiri. Saya lagi menghitung keuangan pemerintah Kota Batam. Mudah-mudahan nanti kalau cukup, kita akan membantu
saudara kita tak mampu berbantu sembako. Setelah kita bantu ini, maka kita berharap pada waktu nanti saya nyatakan bahwa ini lockdown untuk kota saja tidak keluar, maka saya mohon masyarakat Kota Batam bisa mengikuti apa yang menjadi arahan karena ini demi kebaikan kita semua. Oke, Pak. Untuk Halo? Ya, halo Pak. Jadi untuk warga Batam Halo? sendiri yang positif corona itu ada berapa orang? Gimana? Jadi untuk Kota warga Batam Batam sendiri yang udah terkonfirmasi positif virus Ya, Kota corona Batam atau ada COVID-19 3. itu ada berapa orang, Pak? Kota Batam ada 3, yang 2, satu sudah meninggal yang lalu, satu tadi pagi, satu lagi ada rumah sakit Umum Fatimah. Tapi yang menjadi perhatian atau menjadi pengawasan kita ini banyak sekali. Banyak sekali. Termasuk kemarin kami baru menyisir, jumlahnya ini besar sekali, tapi belum saya sampaikan lah. Karena kita masih nunggu rapid test ini kalau sudah jumlahnya lengkap. Yang hari ini kita baru dapat 500 dari pengusaha kemarin. Sedangkan yang kita sisir kemarin ada 500 sama 1.500-an. Ada 2.000 lebih. Kalau rapid test ini lengkap, maka akan segera kami laksanakan, semua akan kami ambilin. Untuk kita periksa, mudah-mudahan semuanya tidak positif. Halo? Rapid test sendiri untuk di Kota Batam seperti apa, Pak, hingga saat ini? Halo, tak dengar? Ya, halo Pak, saya ulangi. Jadi untuk perkembangan rapid test sendiri atau tes cepat di Kota Batam hingga saat ini seperti apa, Pak? Ya, hari ini sudah kami mulai. Ya, kami mulai bukan sisir kemarin. Tapi semua yang ada gejala dan ada yang hubungan dengan kontak fisik, maaf, kepada yang meninggal 2 ini menjadi prioritas. Dan ini sudah kita laksanakan mulai kemarin. Karena kita cuma 500, kan ini hanya berapa kali jalan habis ini. Baik. Karena yang menjadi kontak fisik dengan yang meninggal kemarin ini hampir ratusan sekali. Artinya itu proses selesai, baru kalau masih ada sisa, saya akan masuk ke saudara-saudara kita yang kami sisir kemarin, yang kategorinya sudah masuk apa yang menjadi isyarat terjangkit virus corona ini sendiri. Baik, Pak Rudi. Jadi untuk masalah lainnya, bagaimana dengan surat edaran terbaru dari Mendagri, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Ya, ini perintah kita laksanakan. Besok SK-nya sudah saya keluarkan. Baik. Untuk kepengurusan baru nih. Gugus pelaksana lapangannya sudah kita keluarkan. Setelah kita keluarkan langsung kita rapat. Karena wali kota langsung menjadi ketua tim atau ketua gugusnya. Dan Dim Kapolres menjadi wakil ketua 1 dan wakil ketua, maka ini akan segera kita rapatkan dan akan segera kita jalan. Intinya saya berharap masyarakat Kota Batam, ayo sama-sama kita. Saya ingin betul permasalahan virus corona harus selesai cepat. Maka apa yang menjadi kebijakan kami, tentu ini kebijakan pusat yang kami laksanakan. Kalau kebijakan pusat berarti sudah pasti ada yang menjadi konsultannya, yang sudah menghitung, yang sudah menilai, yang sudah menjadi semualah. Bahwa itu mungkin yang terbaik. Maka saya berharap masyarakat Kota Batam bisa mengikuti semuanya. Sehingga waktu yang kita butuh misalnya 14 hari, maka 14 hari betul-betul harus selesai permasalahan ini. Saya mohon kepada masyarakat Batam, para tokoh masyarakat, para RW, para RT, para pemangku kekuasaan, mari kita bersatu padu. Kita bersatu padu, kita selesaikan, sehingga permasalahan ini betul-betul harus segera tuntas dalam waktu yang dekat. Dan jangan khawatir, kalau kemampuan keuangan Pemko Batam ada, tadi sudah saya sampaikan, saya akan coba menyiapkan bantuan pada mereka, saudara saya yang tidak mampu. Besok juga kita kumpulkan para pengusaha lagi, kalau ada yang mau sumbang sembako, kita minta juga, dan akan kita edarkan kepada masyarakat Kota Batam. Tapi niatkan bahwa kerja kita ini ikhlas dan tulus. Jangan berpikir macam-macam, sehingga nanti ini akan menjadi satu permasalahan baru. Kerja belum selesai, sudah ribut duluan. Baik. Jangan curiga, mudah-mudahan tim ini semua jujur, sehingga betul-betul satu permasalahan sosial masyarakat bisa kita selesaikan. Yang kedua, permasalahan COVID bisa kita tuntaskan. Demikian, Mas. Baik, Pak. Terakhir, Pak, sebagai Wali Kota Batam, apa himbauan untuk masyarakat Kota Batam, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Ikuti apa yang telah kami sampaikan pada masyarakat. Iklan sudah cukup banyak, bukan saya saja. Kapolres pasang, Kapolda pasang, Dandim pasang, semua orang pasang hari ini. Semua mengarah pada satu tujuan. Bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID
melalui manusia ke manusia. Jalan terbaik, maka 14 hari itu adalah inkubasi, maka 14 hari nanti kita tinggal di rumah semua. Kita tinggal di rumah, tadi saya sampaikan, saya lagi mencari, kalau ada sembako mungkin bisa kita bagi, sehingga 14 hari semua kita di rumah yang tidak mampu bisa menikmati apa yang telah kami bagikan. Jaga kekompakan, tak usah saling menyalahkan, tapi saling mendukung, sehingga permasalahan COVID bisa kita selesaikan. Dan saya yakin ini bisa, kalau kita mau bersatu semua. Demikian, Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, Wali Kota Batam.